karena Tuhan telah menyelamatkan saya. Ya, saat ini saya juga masih ambil gelar magister. Selain itu juga saya juga mengajar di beberapa sekolah Alkitab, baik di dalam kota maupun luar kota maupun luar Jawa. Saya mengajar bahasa Arab dan Islamologi dan masih banyak lagi. Jadi pada waktu itu setelah saya wisuda, saya mengajar di sebuah pondok pesantren, dan pondok pesantren itu punya klinik, dan klinik kesehatan itu masih dalam naungan pondok pesantren itu. Jadi kalau malam saya jadi ustadz ngajar, kalau siang saya kerja di klinik. Dan pada waktu akhir Desember 2003 saya ambil cuti karena banyak hari libur di situ. Kemudian pada waktu acara Natal, ya seperti kesaksian saudara-saudara yang lain juga, saya ketemu seorang pendeta, yang mana pendeta ini juga latar belakangnya Muslim. Kami berdialog sekitar setengah jam, ya. Kita berapologetika, siapakah Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Taurat Injil, ya. Di situ pikiran saya terbuka, tapi saya belum bisa menerima karena bagi saya sangat sulit sekali, ya, untuk pindah agama. Apalagi latar belakang saya Muslim, yang bukan hanya musliman, ya. Saya sudah lama. Terus beberapa hari kemudian saya masih terngiang-ngiang dengan dialog saya dengan pendeta itu. Apakah benar gitu? Saya gali terus Al-Quran dan Al-Hadis, saya cari literatur referensi tentang siapakah Isa, ya. Jadi saya itu menemukan beberapa ayat yang mana seperti dijelaskan di situ Al-Quran Al-Maidah ayat 68, di situ diterangkan tidak dipandang orang beragama kalau tidak menegakkan ajaran Taurat Injil. Dan di situ juga saya menemukan, ya, hadis bahwa Nabi Muhammad SAW juga mengatakan nanti akhir zaman turun seorang Isa putra Maryam, ya, dia akan menghakimi dunia, menghancurkan berhala, ya, dia akan membebaskan pajak juga. Banyak sekali literaturnya, ya. Mungkin waktunya juga ini mepet 11 menit, ya. Di situ saya mulai berdoa kepada Allah, ya. Saya berdoa minta petunjuk lewat mimpi saya. Kalau toh saya itu masih dikehendaki dalam Islam, ya saya mohon petunjuk. Kalau saya itu mempercayai Isa atau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya saya akan pindah dan mohon diberikan petunjuk gitu. Jadi setelah saya bermimpi yang bagi saya itu ajaib dan luar biasa, pagi harinya saya langsung memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatunya yang selama ini saya geluti. Kemudian sejak itu saya beralih, dan harapan saya untuk kedepannya, karena saya sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan saya ingin mengabdi, ya, melayani. Jadi bagi saya tidak ada sesuatu yang perlu saya takuti, karena saya yakin Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus yang saya imani saat ini akan menyertai saya selamanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan
fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Insan Elas Mokoginta. Dulunya saya beragama Katolik. Ketika dibaptis, saya bernama Wenceslaus Mokoginta. Yang namanya Mokoginta ya pasti orang tahu itu berasal dari ujung Sulawesi Utara, yaitu Manado lah. Pendidikan saya, malu saya mau sebutkan, saya yang terendah sekolah dari seluruh yang ada di ruangan ini. Saya orang nggak sekolah itu. Saya nggak sekolah tinggi lah. Hanya sekedar ya pas-pasan saya bisa baca tulis. Saya mendalami Al-Quran, mendalami Alkitab juga secara otodidak. Profesi saya sehari-hari, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan mubalik, saya bukan ulama, bukan penceramah. Keseharian saya, profesi saya seorang pebisnis, seorang bisnismen kecil-kecilan saja ya. Dan pada dasarnya saya juga nggak pintar ceramah ya. Kenapa saya masuk Islam? Ke dalam Islam. Sebenarnya banyak Bapak dan Ibu, banyak hal-hal yang membuat saya tertarik kepada Islam. Namun demikian, dalam waktu yang begini singkat, diberi hanya 10 menit ya tentu kita sampaikan yang paling penting saja. Itu dipilih-pilih yang paling penting saja. Jadi saya masuk Islam, sebenarnya yang terpenting menurut apa yang saya pelajari setelah saya banyak membaca kitab-kitab, terutama kitab-kitab kristologi dan sebagainya, sebenarnya aku masuk Islam karena jasa Alkitab. Alkitablah yang menuntun aku untuk masuk Islam. Aku masuk Islam agar supaya saya bisa menjadi pengikut Yesus yang setia. Kenapa? Yesus itu adalah Nabi Isa bagi kita semua juga, orang umat Islam. Barangkali dari sekian banyak bacaan saya menemukan banyak sekali ternyata ayat-ayat di dalam Alkitab yang membuat saya merasa yakin, bangga. Bahkan saya bangga dan yakin dengan keislaman saya. Saat ini saya telah menjadi pengikut Yesus yang setia. Saya adalah orang Islam yang Alkitabiah. Maksudnya begini, apa yang ternyata setelah saya kaji Alkitab, ternyata seluruh ajaran Nabi Isa di dalam Alkitab, kita umat Islam yang menjalankannya. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Barangkali saya bisa berikan contoh. Menurut Imamat 11 ayat 7, babi itu haram. Kami umat Islam mengharamkan babi. Mengikutkan Alkitab. Menurut Kejadian 17 ya, kalau kita baca dari ayat 1 sampai 14 jelas khitan itu wajib. Bahkan siapa yang tidak dikhitan itu ancamannya dihukuman mati. Anak yang berumur 8 tahun harus disunat, harus dikerat kulit katanya. Begitu Ishak lahir 8 hari dikhitan. Nabi Zakaria lahir 8 hari dikhitan. Paulus pun lahir 8 hari dikhitan. Yesus Nabi Isa lahir 8 hari dikhitan. Kita umat Islam justru yang mengamalkan khitan Nabi Isa. Kemudian saya menemukan juga tentang bagaimana ajaran keesaan Tuhan di dalam Alkitab, seperti Ulangan 6 ayat 4 ya. Banyak di Yesaya 45 ayat 5 6, banyak sekali saya menemukan bahwa Tuhan itu esa. Ternyata kami umat Islam yang mengesahkan Tuhan. Sementara ketika saya beragama Kristen dulu, babi saya makan, sunat enggak, Tuhan Yesus saya anggap Tuhan. Begitu juga nanti bagaimana ketika Nabi Isa mati. Nabi Isa mati itu dikafani, enggak pakai peti, dikuburin.
Insya Allah saya yakin semua umat Islam kalau mati dikafani, nggak pakai peti, dikuburin. Bagaimana? Benar nggak? Insya Allah saya kalau mati, matinya